Di ujung jalan sempit Teluk Pucung, Bekasi Utara, tersembunyi sebuah tempat yang tidak banyak orang tahu, atau sengaja tidak mau tahu. Mereka menyebutnya kuburan motor. Tempat itu dulunya hanya lahan biasa milik kepolisian, digunakan untuk menyimpan kendaraan hasil razia, tabrakan maut, dan barang bukti kejahatan. Tapi sejak tahun 90-an, kendaraan demi kendaraan menumpuk tanpa pernah dipindahkan. Rangka-rangka berkarat menggunung seperti tulang belulang besi, mobil yang kacanya pecah, motor dengan stang pah, dan sisa-sisa darah di jok kulit yang tak pernah hilang benar. Kondisi makin parah ketika lahan itu meluas hingga bersinggungan dengan pemakaman umum. Ada yang bilang, beberapa kendaraan berasal dari korban kecelakaan maut yang jasadnya bahkan tak pernah ditemukan utuh. Sejak saat itu, bunyi klakson misterius mulai terdengar dari balik pagar, bahkan ketika malam sangat sunyi. Beberapa warga yang tinggal di sekitar warung dekat lokasi mengaku mendengar suara aneh. Ketukan seperti tangan logam di kap mobil. Tangisan lirih yang seolah datang dari dalam bagasi. Lampu menyala tanpa aki. Bahkan, sesekali, suara tawa kecil anak-anak dari tumpukan motor rusak. Semua ini membuat area tersebut dijuluki orang-orang sebagai tempat yang tak pernah tidur. Karena selalu ada yang hidup di dalamnya, meski bukan dari dunia yang sama. Lalu datanglah Dika, seorang mahasiswa pencari footage horor untuk tugas akhirnya. Ia tidak percaya mitos. Kamera adalah senjatanya. Ia hanya butuh visual dan suara-suara menegangkan untuk meraih nilai A. Sayangnya, kamera bisa merekam lebih dari yang mata bisa lihat. Dan malam itu, di balik terali besi, sesuatu sedang menunggunya. Langit Bekasi malam itu tampak kelam, seolah awan enggan bergerak. Jalan kecil menuju lahan sitaan itu hanya disinari lampu jalan yang temaram, berkedip seperti menahan napas. Dika menurunkan ranselnya di depan pagar kawat berkarat. Kamera DSLR tergantung di lehernya. Ia menarik napas panjang. Ini cuma tempat rongsokan, bisiknya pada diri sendiri. Angker itu cuma buat konten. Pagar tidak terkunci. Hanya ditutup rapat dengan tali rafia tua yang sudah rapuh. Dika memeriksa sekeliling. Tak ada orang. Ia pun masuk perlahan, menyalakan fitur night vision kamera. Langkahnya menginjak pecahan kaca. Sesekali seekor tikus besar melintas di antara ban pecah. Bau besi tua dan oli menguar kuat. Di hadapannya terbentang ratusan kendaraan mati, motor-motor tanpa stang, mobil dengan pintu terbuka lebar seperti mulut mayat menganga. Dika mulai merekam. Dika Jurnal Malam, 22.30. Lokasi, bekas gudang kendaraan Teluk Pucung. Suara ambient, hening total. Tiba-tiba, 3 ketukan terdengar pelan dari arah kiri. Dika menoleh cepat. Senter kecilnya menyapu ke arah mobil sedan berwarna hijau lumut yang penuh karat. Tidak ada siapa-siapa. Detik berikutnya, kali ini dari kanan, lebih cepat, lebih dekat. Dika memutar badannya, masih kosong. Efek gema mungkin, katanya sambil menertawakan rasa takutnya sendiri. Lalu, ting! Sebuah klakson mobil meraung keras dari arah belakang. Dika melompat kaget. Suara itu panjang dan menusuk, seperti teriakan kesakitan. Ia berbalik dan tertegun. Mobil tua berwarna silver, tanpa ban, tanpa aki, menyala lampunya. Klakson masih berbunyi keras. Dika perlahan mengangkat kamera, merekam. Tangannya gemetar, lalu lampu mobil itu padam. Suara klakson berhenti seketika. Hening, terlalu hening. Dalam diam itu, Dika mendengar sesuatu lagi. Langkah kaki. 1, 2, 3 berderak pelan di antara genangan oli dan karat. Langkah itu datang dari lorong sempit antara 2 truk tua yang parkir saling membelakangi. Dika menyorotkan lampunya. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat kamera diangkat dan difokuskan, seseorang berdiri di ujung lorong. Tinggi, punggung membungkuk. Pakaian kompang camping. Wajahnya tak terlihat karena gelap. Tapi matanya menyala merah dalam lensa. Dika mundur. Pria itu berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah mengeluarkan suara seperti logam terseret aspal. Dika ingin berteriak tapi suaranya tercekat. Tangannya panik meraba tombol senter. Dika menjatuhkan kamera. Tercekat. Tubuhnya membeku. Sosok itu hanya berdiri tak bergerak, tepat di depan hidungnya. Pakaian kompang campingnya berwarna keabuan, seperti kain kafan lama yang habis dikubur. Tangannya panjang, ujung jarinya hitam, seperti terbakar. Wajahnya separuh hancur. Kulit pipi kanan nyaris tak ada. Tulang rahangnya terlihat, dan dari sela-selanya mengucur cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau menyengat. Matanya kosong, tapi dari lubang mata itu keluar kilau merah samar, seperti bara dalam abu. Lalu sosok itu tersenyum dengan rahang tak utuh.
Perlahan ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah truk tua di sebelah kiri Dika. Jantung Dika nyaris pecah. Pelan-pelan ia menoleh. Truk itu besar, penuh karat. Kap mesinnya menganga seperti mulut monster logam. Lampu kanannya pecah dan di dalamnya ada sesuatu, mata. Satu pasang mata anak kecil mengintip dari dalam kap mesin. Dan kemudian perlahan sebuah wajah kecil menyembul keluar. Bukan wajah manusia biasa. Kulitnya seperti karet terbakar, hitam melepuh, dengan 2 gigi tajam mencuat dari bibir bawah. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap Dika, penuh lapar. Lalu suara itu datang. Main. Yuk. Dika langsung berlari. Terpeleset di genangan oli, lututnya terbentur logam motor yang patah. Ia bangkit, tertatih-tatih, tak peduli kamera yang tertinggal. Nafasnya memburu. Tapi saat ia hampir mencapai pagar keluar, pagar itu tertutup rapat. Padahal tali rafianya sudah putus. Dika menarik-narik kawatnya, tak bisa dibuka. Lalu di belakangnya, kin, kin. Semua kendaraan di dalam lahan itu menyalakan klakson secara bersamaan. Motor-motor yang tak punya aki, mobil-mobil dengan lampu pecah, truk dengan roda copot. Semua berteriak, meraung. Suara klakson itu menggema seperti jeritan ribuan roh yang ingin keluar. Dika menutup telinganya berlutut, menangis ketakutan. Kemudian, senyap. Total. Tak ada suara sama sekali. Bahkan denging nyamuk pun tak terdengar. Dika membuka matanya perlahan. Ia sendirian. Lagi. Gelap. Tenang. Pagar di belakangnya sedikit terbuka. Ia tak pikir panjang. Ia lari, keluar, menjatuhkan dirinya ke aspal jalan kecil, terengah-engah. Dia masih hidup. Untuk saat ini. Namun saat ia berdiri dan menoleh ke arah dalam, sosok lelaki tadi masih berdiri di balik pagar, tersenyum, dan menunjuk ke arah ransel Dika yang tertinggal di dalam. Bersama kamera. Bersama rekamannya. Keesokan paginya, Dika terduduk di dalam kamar kosnya. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia belum tidur barang semenit pun sejak keluar dari kuburan motor semalam. Tapi yang paling membuatnya takut, kamera itu kini ada di meja. Ia tak ingat mengambilnya. Ia yakin meninggalkannya di tengah lapangan logam penuh klakson neraka itu. Tapi pagi ini, saat ia membuka pintu kamarnya, kamera itu sudah ada di depan pintu, bersama ransel dan semua perlengkapan. Tanpa catatan, tanpa suara. Hanya satu benda tambahan. Baut berkarat sebesar ibu jari diletakkan rapi di atas kamera, seperti tanda, seperti hadiah, atau mungkin peringatan. Dika menyalakan kamera, layar LCD-nya menyala. Ia membuka folder video semalam. Ada satu file bernama Main Yuka MP4. Padahal Dika yakin file terakhir yang ia rekam bernama Footage TPU3. Tangannya gemetar saat membuka video. Gambar pertama, Dika sendiri. Wajahnya terekam dari posisi low angle, seperti direkam diam-diam. Tapi Dika tidak ingat pernah menyalakan kamera dalam posisi itu. Lalu, gambar bergerak cepat. Kamera berpindah-pindah, seperti ada yang merekam sambil berjalan. Kamera itu menyusuri lorong-lorong sempit antara mobil, menyorot wajah-wajah yang tidak seharusnya ada. Seorang anak perempuan tanpa mulut duduk di atas jok motor, menatap kamera. Seorang laki-laki dengan kepala pecah menunduk di dalam bagasi terbuka. Seorang pria tua mengenakan jas pengantar jenazah, berdiri dengan mata terbalik, bola matanya seluruhnya putih. Video itu berhenti di satu titik. Sosok anak kecil berkulit terbakar, yang semalam mengintip dari balik kap mesin, kini berdiri penuh menghadap langsung ke lensa. Ia tersenyum. Giginya lebih banyak daripada manusia. Dan ia berkata, "Kalau sudah lihat, gak bisa pergi." Dika langsung menekan tombol hapus, tapi sistem menolak. File tidak bisa dihapus. Pesan muncul, file sedang digunakan oleh proses tak dikenal. Dika mencabut kartu memori. Ia masukkan ke laptop. Format penuh. Gagal. Ia bahkan mencoba menghancurkan kartu SD itu. Tapi plastiknya terlalu keras, seperti terbuat dari logam. Sampai akhirnya, laptop Dika mati sendiri. Layar bergaris, lalu hitam. Sesaat kemudian, speaker laptop menyala sendiri, mengeluarkan suara rekaman. Tok, tok. 3 ketukan lagi. Dika menoleh ke pintu kamarnya. Suara itu datang dari sana. Kos Dika terletak di gang sempit daerah Kaliabang. Bangunannya tua, hanya 5 kamar, dihuni oleh mahasiswa dan pekerja lepas. Tapi malam itu, meski semua kamar terang, suasana terasa sepi. Dika mengunci pintu kamarnya. Ia menutup laptop, menyumpal kuping dengan earphone, memutar musik keras-keras. Tapi suara itu, tok, 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 masih terdengar. Tidak dari pintu, dari lemari bajunya. Dika berdiri mendekat pelan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu ia tidak menyimpan apa-apa di dalam lemari selain pakaian. Tapi langkahnya tetap berjalan, tertarik oleh rasa takut yang campur penasaran. Tangannya menyentuh gagang lemari, sunyi, tok, 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 tok.
Kali ini lebih cepat, lebih kasar. Dika langsung menarik pintu lemari. Kosong. Cuma baju, jaket, dan tas kecil. Tak ada siapa-siapa. Ia mendesah lega, lalu menutup lemari. Tapi saat berbalik, pintu kamarnya terbuka. Padahal ia yakin sudah menguncinya tadi. Udara dingin mengalir masuk dari celah pintu yang terbuka setengah. Tak ada suara langkah, tapi hawa kamar berubah. Seperti ada orang ketiga. Perlahan Dika mendekati pintu, hendak menutupnya. Sesuatu menyeret dari dalam lorong kos. Dika menyembulkan kepala, menengok keluar. Lorong kosong, lampu mati. Tapi suara itu masih terdengar. Shriek! Seperti logam diseret di atas ubin. Lalu dari ujung lorong muncul bayangan. Bayangan anak kecil. Siluet tubuh kecil itu berjalan perlahan ke arah kamar Dika. Matanya tampak putih polos. Jalannya terseret satu kaki pincang. Tapi yang membuat Dika ingin muntah adalah wajah anak itu tidak punya kulit. Seolah semua wajahnya terkelupas. Daging merah mentah terlihat jelas. Tapi bocah itu tetap tersenyum. Main, yuk. Dika menutup pintu secepat mungkin, menguncinya 3 kali. Namun suara langkah bocah itu tak berhenti. Ia mendekat. Tok! Kali ini dari balik pintu. Dika berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak satu pun dari penghuni kos keluar. Seakan seluruh dunia tertutup hanya untuk Dika dan yang mengetuk itu. Dika mengambil kamera. Ia berniat merekam, berharap ini semua hanya bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia nyalakan viewfinder, kamera langsung menyala ke mode malam. Dan di dalam layar, bocah itu sudah berdiri di dalam kamar, tepat di belakang Dika. Dika membeku. Di layar kamera, anak itu berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh dengan gerakan cepat, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Udara dalam kamar dingin seperti ruang mayat. Dika mematikan kamera, menarik napas terburu-buru. Ia mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Halusinasi. Ini pasti halusinasi, gumamnya. Meski jantungnya berdebar seperti genderang perang. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Dika menatap layar, merasa ragu. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia angkat, halo, sunyi. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan dari dalam ponsel. Seolah ada seseorang mengetuk langsung ke telinganya. Kemudian suara anak kecil itu terdengar pelan sekali. Gak semua pintu bisa ditutup. Klik, telepon mati sendiri. Dika menjatuhkan ponsel, napasnya terhenti sesaat. Ia sudah cukup. Ia tak peduli tugas akhir, tak peduli nilai. Ia harus pergi dari kos malam itu juga. Ia bergegas keluar, mengemasi tas seadanya dan lari keluar. Kali ini lorong kos terang, tapi sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada musik dari kamar lain, tidak ada tangis bayi dari kamar ujung. Semua penghuni seolah menghilang. Saat melintas ke ruang tamu kecil dekat gerbang kos, Dika mendengar suara TV menyala dari ruang TV umum. Ia menoleh. Di layar TV tabung tua itu tampak wajahnya sendiri. Sedang berdiri di tengah kuburan motor menatap kamera. Rekaman yang tak pernah ia ambil. Layar berubah. Kali ini tampak seseorang lain. Seorang laki-laki berdiri goyah di lokasi yang sama, mengenakan jaket hoodie. Wajahnya familiar. Dika menatap dalam. Ia mengenal sosok itu. Itu Genta. Teman kuliahnya yang hilang 2 bulan lalu. Semua orang bilang Genta kabur karena masalah utang. Tapi kini dia ada di dalam rekaman itu. Berdiri di depan mobil tua. Lalu dari belakang muncul sosok pria tua berjubah gelap menggenggam besi panjang berkarat. Dan video berhenti. TV mati sendiri. Suara listrik menyisakan desis pelan seperti napas terakhir. Dika mundur, lalu lari keluar gerbang kos menuju jalan utama. Ia berpikir akan tidur di warnet atau musyola malam itu. Asal tidak di kamar itu. Asal tidak sendiri. Tapi saat ia sampai di ujung gang, jalan itu kosong. Tidak ada kendaraan, tidak ada rumah, tidak ada lampu. Hanya hamparan gelap dan tumpukan mobil tua. Ia memutar badan. Tapi di belakangnya bangunan kos sudah tidak ada. Hanya pagar berkarat dan lahan penuh kendaraan mati. Dika tidak pernah keluar dari sana. Langkah Dika pelan. Ia berdiri di tengah lahan kendaraan yang sama, tapi kali ini tak ada jalan keluar. Langit di atasnya seperti kabut pekat yang menelan suara. Udara bau karat dan daging busuk menusuk hidung. Semua mobil dan motor tampak lebih tua, lebih rusak, dan lebih banyak dari yang ia lihat sebelumnya. Tumpukan besi seperti dinding labirin menyembunyikan sesuatu di balik setiap sudutnya. Dika berjalan, tapi setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawahnya menolak kehadirannya. Dan dari kejauhan, ia mulai mendengar suara-suara. Suara manusia, berbisik, menangis, memanggil nama. Dika, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Dika, lebih dekat, lebih jelas.
Ia mulai berlari, mengitari tumpukan kendaraan. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruang terbuka, seperti altar yang terbentuk dari truk-truk tua yang melingkar seperti dinding. Di tengahnya 7 sosok berdiri, 7 orang, berpakaian manusia biasa, tapi wajah mereka bukan lagi wajah manusia. Kulit mereka sobek, terbakar, terbelah, matanya kosong, tapi tubuh mereka masih utuh. Mereka tidak bergerak, tidak bicara, tapi semuanya menatap ke arah Dika. Kemudian, satu persatu, mereka mengangkat tangan dan menunjuk sesuatu di belakangnya. Dika berbalik. Teman lamanya kini berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya masih utuh, tapi kulit wajahnya mengelupas dan rahangnya bergeser ke samping. Genta tersenyum. "Lu akhirnya nyampe juga," katanya lirih. Dika mundur, bingung antara takut atau rindu. "Lu kesini karena mereka manggil, sama kayak gue, sama kayak yang lain. Kita semua tertinggal. Siapa mereka?" Genta menunjuk ke atas. Langit mulai retak. Dari celahnya turun cahaya merah seperti bara api. Suara logam mengerang mengisi udara. Kemudian, dari atas tumpukan kendaraan, makhluk itu muncul. Tingginya 2 kali manusia dewasa. Tubuhnya seperti gabungan besi dan daging. Lengan kirinya berupa knalpot tajam, dan wajahnya terdiri dari puluhan plat nomor kendaraan. Matanya, lampu mobil tua menyala merah dan tak pernah berkedip. Ia melangkah. Setiap langkah disertai suara klakson. Tin! Tin! Makhluk itu membuka mulut, dan dari dalamnya keluar suara ribuan klakson serempak. Dika menutup telinga, terjatuh, berteriak, tapi suara itu menembus daging, tulang, hingga ke pikirannya. Dan saat ia mencoba bangkit, semua kendaraan di sekitarnya hidup. Lampu menyala, mesin menderu, klakson meraung. Kuburan motor itu tidak lagi mati. Ia hidup, dan ia lapar. Dika berlari. Jantungnya berdetak liar, tapi suaranya tenggelam oleh raungan mesin, suara logam yang beradu, dan klakson yang membentuk simfoni neraka. Lampu-lampu kendaraan menyala bergantian, menyilaukan, seperti panggilan maut. Seluruh lahan bergetar, seolah tempat itu sendiri bernapas. Makhluk itu, si Raja Rongsokan, tubuhnya gabungan besi, knalpot, dan darah kering, terus bergerak mengejarnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas asap dan oli mendidih. Dika menjerit, mencoba mencari celah di antara tumpukan kendaraan, tapi semuanya berubah. Mobil-mobil berpindah tempat, lorong-lorong menyempit, seperti ada yang menggiringnya ke tengah. Ia kembali ke altar logam, lingkaran truk tua itu. Di sana, Genta dan 6 sosok lainnya menunggu. Mereka semua kini terlihat pasrah. "Lu gak bisa kabur," kata Genta pelan. "Gue udah coba. Semua orang yang dipanggil ke sini cuma punya 2 pilihan." Dika gemetar. "Apa?" Genta tersenyum miris. "Bergabung atau hilang?" Suara dentang besi menggema di atas mereka. Si makhluk logam raksasa kini berdiri di ujung altar. Dari perutnya keluar puluhan tangan kecil, lengan-lengan yang seperti manusia, tapi hitam berjelaga. Mereka melambai ke arah Dika. Satu tangan memegang kamera milik Dika. Tiba-tiba, rekaman terputar di udara seperti proyektor tak terlihat. Video malam pertama itu, saat Dika masuk ke lahan, saat sosok-sosok pertama muncul, saat klakson meraung. Lalu muncul rekaman yang belum pernah ia lihat. Dirinya duduk di dalam mobil tua dengan wajah kosong, mengetuk-ngetukkan jari ke setir. Tok, tok, tok. 3 kali, berulang, seolah mengirim sinyal. Dika menonton dirinya sendiri menjadi bagian dari kutukan. Genta berjalan pelan ke arahnya. "Mereka nggak bunuh kita, Kak. Mereka simpan, dijadikan penunggu, buat manggil yang lain." Sosok-sosok lain di altar kini mulai bersuara, berbisik, menangis, tertawa, semua bersamaan. "Main yuk." "Tok, tok, tok." "Main yuk." Dika berlari lagi, terakhir kalinya. Ia menabrak tubuh-tubuh logam, merangkak di bawah truk. Sinar merah makin terang. Di belakangnya suara langkah logam mendekat cepat. Tapi di ujung jalan ia melihat pintu. Satu pintu kayu berdiri di tengah lapangan logam. Tak ada dinding, tak ada bangunan. Hanya satu pintu, terbuka sedikit. Di baliknya cahaya hangat menyusup. Dika berlari, menabrak pintu itu. Gelap. Semua suara hilang. Ia terbangun. Dika kini duduk di bangku taman. Siang hari, orang-orang lalu lalang. Anak-anak bermain bola. Ia menghela napas, mengusap wajah. Apakah semua itu mimpi? Tapi saat ia berdiri hendak pergi, ia melihat bayangannya sendiri di kaca motor yang diparkir. Wajahnya bukan wajahnya. Kulitnya terbakar, matanya merah, dan di bibirnya ada senyum lebar yang bukan milik manusia. Sejak hari itu, setiap malam, di jalan Teluk Pucung, orang-orang masih mendengar suara klakson dari lahan kosong yang katanya sudah ditutup, dan 3 ketukan dari balik jendela.